Sonora FM. Ya, sahabat Sonora pastinya masih terus kami temani dalam rangkaian acara di FM 102,6 Sonora Palembang. Tentunya masih menghadirkan talk show bersama dengan Nesli Batita untuk kesempatan kali ini ya. Topik yang kami hadirkan untuk sahabat Sonora ini tips menyiapkan anak tangguh, anak batita saat di rumah aja dan juga new normal, bersama dengan narasumber kami Dr. Salma Kamarudin SPA MKes. Nah, sahabat Sonora yang bergabung silahkan saja boleh kirimkan atensinya via WhatsApp di 081171151817 dan boleh telepon langsung di 359148 tentunya. Oke, kembali kita lanjutkan ya, Dr. Salma. Ini tadi menarik sekali perbincangan kita di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Kalau ngomongin masalah pertumbuhan perkembangan anak nih pasti nggak akan ada habisnya ya. Ada aja yang dilakukan orang tua, gimana anaknya bisa bertumbuh dan juga pastinya berkembang sesuai dengan keinginan dari orang tuanya ya, orang tua anak-anak untuk bisa mendapatkan seperti itu, atau untuk bisa anaknya aktif, tumbuh aktif, tanggap sesuai dengan usianya. Iya, usianya pastinya. Oke, dokter, ini kalau berbicara mengenai gizi ya yang dibutuhkan untuk membentuk anak tangguh, tumbuh aktif, tanggap, ini seperti apa? Ini pasti orang tua mau pengennya seperti itu anaknya ya, dokter ya. Iya. Jadi untuk membentuk anak yang aktif, tanggap dan tumbuh itu memang perlu gizi, bahan bakar lah ya istilahnya ya. Nggak mungkin kita membentuk sesuatu itu tanpa bahan bakar. Jadi keturunan atau genetik itu hanya 10%. Oh, 10% ya, aja jadi ya. kalau orang tuanya cerdas mungkin, sukses mungkin, itu hanya 10%. Yang 90% adalah lingkungan, nutrisi, stimulasi, ya. Jadi memang gizi itu sangat penting sekali. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah harus komposisinya harus seimbang, ya. Jadi seperti piramida itu ada karbohidratnya, protein, lemak. Jadi bukan mie instan dengan nasi, oh my god, itu karbohidrat dan karbohidrat. Jadi memang benar-benar itu karbo saja. Jadi itu salah. Itu contoh yang salah, ya. Jadi yang sebenarnya adalah dalam satu piring itu kita bayangkan ada satu piring, kemudian karbohidrat atau nasinya atau bisa juga rotinya seperti itu, karbohidratnya itu 50 sampai 55%. Jadi kita bayangkan piring itu setengahnya, ya, setengahnya, bukan 3/4, kemudian tempenya 1. Jadi setengahnya adalah nasi, kemudian proteinnya adalah 20 sampai 25%. Jadi dari yang setengah yang masih kosong tadi kita bagi 3 bagian. Itu untuk protein. Protein bisa hewani, bisa nabati. Jadi nggak mesti selalu protein. Memang kalau ingat protein kan mahal, pasti konotasinya mahal. Tapi enggak. Teri juga protein, tempe juga protein, daging juga protein, sama ya. Jadi sepertiga bagian yang besar dari yang setengah tadi kita bagi 3, bagian besarnya adalah protein. Kenapa protein lebih tinggi pada usia saat ini 1 sampai 2 tahun? Karena saat ini adalah saat perkembangan otak. 1000 hari pertama kehidupan kan sering dengar ya sekarang kan. Jadi itu adalah usia golden period, usia emas yang tidak bisa diulang lagi untuk pertumbuhan otaknya. Jadi protein itu bahan baku untuk otak. Kalau lihat otak sapi itu lembek-lembek, itu protein itu pure protein. Jadi memang benar-benar dibutuhkan sekali untuk pertumbuhan otak dan juga kekebalan tubuh. Kemudian lemaknya 20%. Jadi dari sepertiga yang tadi kita bagi 3, protein, kemudian lebih sedikit lagi lemaknya. Kenapa lemak penting? Jadi nggak boleh anak-anak diet. Lemak itu diperlukan untuk pertumbuhan otak juga. Ada asam omega 3, itu omega 5, itu semua untuk pertumbuhan otak. Dan DHA pasti sering dengar ya, DHA. DHA itu panjang satu kesingkatan. Tapi intinya DHA itu adalah lemak yang baik. Jadi lemak juga diperlukan untuk anak-anak. Sisanya 5% adalah vitamin dan mineral. Ya, buah-buahan, sayur. Lemaknya juga tidak harus lemak sapi seperti itu ya, cukup minyak-minyakan juga diperlukan. Kemudian
vitaminnya yang paling esensial, bisa gampang mama ngingetnya itu ADEK, vitamin A, D, E, dan K, ya, vitamin ADEK gitu. Kalau suka kan beli suplemen gitu dibaca, itu harus ada. Kemudian mineralnya adalah yang paling penting adalah sekarang zinc. Zinc itu untuk kekebalan tubuh, ya. Kemudian kalsium penting untuk pembentukan tulang. Gimana mau tinggi kalau kalsiumnya kurang, ya, jadi nggak bisa tumbuh dia, ya kan. Kemudian asam folat dan zat besi juga untuk kestabilan emosi dan perkembangan otak. Jadi mineral-mineral itu penting semuanya, ya. Jadi semuanya harus komposisinya, tidak harus dalam satu hari semuanya ada, tetapi dengan dia anak ini makan hari ini makan ini, besok itu, ini berganti-ganti, itu komposisinya lambat laun akan terpenuhi semuanya, ya. Jadi tidak boleh anaknya suka makan nasi putih sama ikan ayam goreng itu aja setiap hari. Nanti akan kehilangan kesempatan mendapatkan komposisi yang lain, sehingga tidak tercapai tumbuh yang aktif tanggap tadi. Harus variatif. Harus variatif. Ya. Kemudian masalahnya lagi, pasti sulit mengenalkan anak makanan baru. Itu adalah satu mekanisme, sebenarnya itu adalah mekanisme anugerah dari Tuhan, mekanisme pertahanan tubuh anak, karena pada usia di bawah 1 tahun semua masuk mulut, semua masuk mulut. Itu perkembangan psikisnya, ya, fase oral. Nah, semua masuk mulut. Tetapi ketika 1 tahun Tuhan ini mengetahui anak ini akan jalan keluar, anak ini rasa ingin tahunya besar sekali sudah. Jadi dia akan kemana-mana, pergi keluar kemana. Kalau semua mekanisme semua masih masuk mulutnya masih ada, paku masuk mulut, sendal masuk mulut, semuanya nanti masuk mulut. Jadi ada satu mekanisme, anak itu tidak mau lagi semua masuk mulut, tapi celakanya makanan juga tidak mau semuanya. Jadi kita perlu waktu memperkenalkan, ya. Kadang sekedar memperkenalkan tempe atau telur aja itu lamanya, tapi sekitar 2 minggu, ya, sampai anaknya bisa menerima. Jadi memang harus bervariasi. Baik, Dokter Salma, kita sudah menerima telepon dari sahabat Sonora. Ini bukan moms, tapi dad. Antusias, ya. Ada Pak Arya nih sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Arya. Selamat pagi, Pak Arya. Selamat pagi. Saya bukan dad, saya om. Oh, oke. Memang sekarang lagi tren Pak, om bawa ke dokter anak, Pak. Ya, karena memang om itu punya harisma tersendiri gitu. Oke, Pak Arya. Langsung aja pertanyaannya, Pak Arya. Kebetulan kan saya ini lahir dari keluarga yang waktu kecilnya jarang minum susu, begitu ya. Nah, ada semacam mitos yang menyebutkan bahwa kalau anak-anak yang diberikan susu ganti-ganti gitu, ganti-ganti merek gitu kan, ganti-ganti varian, itu bakal merusak pencernaan gitu, dokter. Pertanyaannya, apakah mitos itu benar atau gimana gitu. Nah, terus juga kaitannya dengan Denko Batita ini, kalau misalnya variannya ganti-ganti gimana nih? Apakah ngefek juga ke si anak atau seperti apa? Variannya maksudnya kadang vanila, rasa vanila gitu, kadang coklat gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Arya, terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami ya di acara talk show untuk kesempatan kali ini bersama Nestle Batita, Pak Arya ya. Kita luruskan. Om Arya, Mbak. Iya, Om Arya. Dokter mau langsung menanggapi pertanyaan dari Om Arya ini. Untuk varian dari satu produk, kita sebutlah Nestle Batita, misalnya bulan ini coklat, bulan ini vanila, madu, itu sebenarnya nggak masalah. Ya, sama sekali tidak ada masalah di situ, karena pabrik juga sudah menyiapkan untuk kita sebutnya osmolaritas, ya, kekentalan yang mampu diabsorpsi diserap usus. Ya, kalau melebihi osmolaritas, anaknya akan diare. Kalau kekurangan akan konstipasi, seperti itu kira-kira. Jadi untuk varian rasa itu tidak masalah. Justru sebenarnya sebenarnya malah menganjurkan, ya, karena kadang anak bosan, ya. Ada yang pembosan, terlalu lama satu rasa, ketika dia mulai bosan, baiknya diganti memang dengan rasa yang lain, ya. Kemudian vanila dan coklat, ya, seperti itu. Karena tadi untuk susu yang rasanya coklat, kadang BAB-nya suka hitam, tapi tidak apa-apa, jangan panik, ya. Itu memang biasa seperti itu. Hanya itu saja, dan memang tidak ada masalah, ya. Kadang kalau anak terlihat mulai bosan juga baiknya diganti rasanya. Kemudian ganti merek, ya. Ini pindah merek.
Nah, untuk pindah merek tuh ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kan setiap susu tuh punya kelebihan produk unggulan masing-masing ya. Jadi pasti adalah unggulan-unggulannya. Jadi kalau kita ganti akan komposisi tadi akan rata. Nah, kekurangannya osmolaritas semua pabrik itu beda-beda. Ya, ada yang tinggi ini. Ada kadang anak tidak bisa mentoleransi. Itulah makanya sering datang ke saya ganti susu diare. Seperti itu, ya. Itu enggak ininya. Kemudian ada lagi sebenarnya boleh aja kalau anaknya mungkin ususnya tipe yang kebal ya, tipe yang anteng aja dikasih apa aja hayuk gitu, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya yang agak sensitif sebaiknya tidak diganti ya, karena kejadian diare sudah cukup membuat ibunya panik kan ya. Seperti Baik, itu. Seperti itu ya. Wah, ini sudah ada bergabung lagi sahabat Sonora cukup jauh juga dari Musi Landas. Kita langsung sapa aja. Selamat pagi Pak Andi lagi. Ini bapak-bapak pada care ya. Halo Pak Andi. Ya, halo, selamat. Om lagi ini. Ya, silakan pertanyaannya Mas Andi. Jadi saya mau tanya, ini dokter ya? Betul. Ya, jadi mau saya tanya. Jadi anak-anak di rumah ini, jadi dari pagi sampai malam saya kasih susu terus ini. Terus jadi suka susu terus ya. Kita kan lihat dari poster si anak sendiri. Anaknya lucu-lucu pasti Pak ya, gendut-gendut ya Pak ya. Iya, itu paling besar itu 3 tahun. 3 tahun beratnya 20 kilo kali Pak. Yang paling kecil 3 tahun. Terus yang mau saya tanyakan, apakah tidak ada efek samping paling berbahaya dari susu? Jadi kita agak ini bingung juga kan. Betul. Ada susu ini nanti ada kembangannya susu segala macam. Terus yang keduanya, ada makanan yang lebih baik yang khusus atau untuk agar anak ini lebih cerdas lagi. Baik. Pak Andi, terima kasih ya. Terima kasih. Pertanyaannya sudah kami tangkap, nanti akan dijawab Dokter Salma. Dan pastinya ini ada informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan. Pasti sahabat Sonora nih pengen tahu juga ya Dokter Salma. Ini kan ada susu pertumbuhan pastinya yang bisa mendukung kebutuhan anak tangguh seperti yang tadi Dokter Salma sudah kemukakan menjadi impian tentunya oleh orang tua. Nah, ini nanti akan ada jawabannya di segmen ketiga. Tapi sahabat Sonora jangan kemana-mana, kita break dulu. Tetap terus bersama kami di 102,6 FM Sonora Palembang. Sonora FM.